Shalom, kembali lagi bersama saya Ida Kristiana. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bertahan dalam Penantian. Oke, bertahan dalam penantian. Saudara, yang namanya penantian, menanti atau menunggu, udah pasti itu sesuatu yang kita nggak seneng ya. Menunggu, apalagi kita harus menunggu dalam waktu yang lama. Kita harus menunggu dalam waktu yang nggak tahu itu kapan. Kita harus menunggu, nggak ngerti bagaimana caranya. Nggak mudah saudara untuk bisa menunggu. Apalagi pada proses menunggu itu nggak hanya nggak nyamannya itu, tetapi ada bumbu-bumbu yang lain. Biasanya ada yang namanya penderitaan yang harus kita hadapi pada masa menunggu itu. Kita mengalami rasa sakit, dikecewakan, kemudian mengalami kita di hati kita, ego kita, jiwa kita, tubuh kita ini mengalami sesuatu yang gak enak. Mungkin kau sedang menantikan pasangan hidup dengan semua tekanan, aduh Tuhan, usiaku udah mencapai threshold nih, please Tuhan kasih aku pasangan hidup, tekanan sana sini dari orang tua, dari lingkungan dan semuanya gitu ya. Ada sih yang udah deketin aku Tuhan, tapi dia bukan anak Tuhan, gimana dong Tuhan ya. Itu biasanya proses-proses yang masa pergumulan yang sulit gitu ya. Kemudian ada juga yang Tuhan, aku udah menikah sekian lama, pengen punya anak. Terus mereka menanti, mereka berdoa, mereka udah berusaha pakai alternatif A, B, C, D sampai Z. Mereka sudah melakukan berbagai upaya dan Tuhan belum juga kasih gitu ya. Apakah kita bisa bertahan dalam masa penantian itu? Juga mungkin udah berdoa sekian lama untuk pasangan. Oh Tuhan, rindu banget keluarga ini dipulihkan, rindu banget rumah tangga ini dipulihkan. Udah berdoa sekian lama, udah berpuasa saudara, untuk udah menabur hal yang baik, tapi jawaban doa juga nggak kunjung datang saudara. Apakah kita masih bertahan dalam penantian kita? Ada lagi saudara, mungkin engkau yang mengalami rasa sakit ya, sakit secara tubuh, udah berdoa Tuhan sembuhkan aku, namun belum juga sembuh. Apakah kita akan bertahan dalam penantian itu saudara? Nah, hari ini saya akan banyak membahas tentang bagaimana kita bisa bertahan dalam penantian. Seringkali dalam kondisi-kondisi tadi, itu kita cenderung untuk gelisah, kita takut, kita khawatir, bagaimana kalau nggak terjadi, bagaimana kalau pasanganku nggak berubah, bagaimana kalau rumah tanggaku tetap seperti ini, apakah aku akan bahagia gitu ya, bagaimana kalau aku belum mendapatkan pasangan hidup, apakah aku akan bahagia. Dan karena orang cenderung mencari kebahagiaan ini, akhirnya mereka melakukan alternatif lain untuk bisa mencapai itu yang mereka pikir itu bisa bahagia. Akhirnya di titik inilah orang merasa oke deh, aku menyerah aja. Kayaknya ini bukan jalanku. Buat apa ini dipertahanin kalau toh kita tidak bahagia? Buat apa ini dipertahanin kalau toh aku juga nggak dapat jawaban doanya? Buat apa aku bertahan di sini? Kayak nggak ada hasil apapun deh. Akhirnya orang cenderung menyerah, kemudian ya udah keluar dari jalurnya, keluar dari apa yang mereka harus hadapi, lari dari masalah, gitu saudara. Dan saudara, bukan berarti kita nggak boleh usaha apapun, harus usaha. Sebagai orang percaya, kita berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta petunjuk Tuhan, itu harus itu mutlak. Dan yang kedua adalah kita wajib juga, Tuhan, apa yang harus aku lakukan?
Oke, kalau sekarang kita lagi bermasalah dalam rumah tangga, Tuhan berkata, kasihilah pasanganmu, hormatilah pasanganmu, berdoalah buat dia, tabur kasih. Sekalipun engkau disakitin, engkau dikecewain, engkau dihianatin, bahkan mungkin engkau dianiaya. Tapi firman Tuhan berkata, kasihilah. Nah, do your part. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu, saudara. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu, sekalipun kau harus menabur dengan mencucurkan air mata. Sekalipun kau harus menabur dengan mencucurkan air mata, firman Tuhan berkata, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Saudara, tidak ada hal yang lebih besar daripada kasih. Kasih yang akan mengalahkan semuanya. Do your part. Ketika engkau sudah lakukan bagianmu, nah ini, udah melakukan bagian Tuhan, semua udah aku lakuin. Aku sudah seperti keset Tuhan, aku diinjak-injak, aku sudah berusaha mengasihi, aku mengampuni, aku berdoa, aku menabur yang baik, aku udah bertekun, aku udah doa puasa sekian lama, tapi jawaban doa belum juga datang. Nah, disinilah titik ketahanan kita, saudara. Dan percayalah, Tuhanmu bukan Allah yang tidak bisa melakukan apapun. Dia Allah semesta alam, Allah yang sanggup melakukan keajaiban. Buat Tuhan menjawab doamu itu semudah menjentikkan tangannya. Kalau Thanos saja, ada yang tahu Thanos ya, ketika dia jentikkan tangannya, klik, dia bisa memusnahkan ya beberapa di bumi ini gitu ya. Ya itu ada yang pernah film nonton ya, Avenger mungkin tahu ya ini. Apalagi Tuhan kita gitu, Tuhan yang penuh dengan keajaiban, Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan yang penuh dengan belas kasih dan kemurahan. Masakan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan suaramu, saudara. Masakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Ya, jadi hari ini saya mau katakan, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepada Allah, Allah yang sanggup melakukan segala keajaiban. Oke, saya berikan contoh beberapa kisah di mana mereka itu tidak sabar di dalam janji dan prosesnya Tuhan, gitu ya. Satu adalah Abraham. Abraham dan Sarah ini diberikan janji Tuhan untuk dia mempunyai seorang anak. Ya, Abraham akan memiliki keturunan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut banyaknya. Nah, tapi faktanya Abraham udah tua, Sarah udah tua, mereka udah menopause. Secara logika, secara medis, secara apapun itu nggak make sense untuk mereka bisa punya anak, saudara. Nenek-nenek gitu loh, gimana bisa punya anak, sudah menopause gitu. Dan akhirnya Sarah berpikir untuk, oh ya, oke, aku mungkin akan punya anak, tapi bukan dari aku, mungkin dari Hagar. Akhirnya Sarah berinisiatif untuk memberikan Hagar kepada Abraham. Dan benar dong, Hagar hamil, punya anak namanya Ismail. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Sarah merasa direndahkan karena sebagai seorang nyonya, lu nyonya nggak bisa kasih anak, gua bisa nih gitu ya. Dan timbullah perselisihan. Akhirnya Abraham mengusir Hagar dan Ismail untuk meninggalkan mereka. Dan kisah itu berlanjut ya, sampai dampaknya kita bisa lihat sampai sekarang, saudara. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa Sarah ini adalah sebagai pribadi yang kita pelajari ya, ketidaksabarannya dalam menunggu penggenapan janji Tuhan, sehingga dia berinisiatif untuk membantu Tuhan. Jangan-jangan dengan apa bantuanku ini akan mempercepat waktunya Tuhan, gitu ya. Padahal kita tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kalau Tuhan masih bilang no, berarti itu masih waktu yang terbaik. Kalau Tuhan bilang tunggu, masih itu waktu yang terbaik. Kalau Tuhan yes, itu waktu terbaik. Jadi jangan kecewa sama Tuhan dengan setiap apapun musim yang kita hadapi sekarang, saudara. Kalau memang harus menunggu, tunggulah. Kalau memang harus bersabar, sabarlah. Kalau memang harus melewati semua rasa sakit ini,
nikmatilah rasa sakit itu. Karena kita tahu ya, obat yang pahit aja bisa menjadikan obat gitu ya, bisa menyehatkan tubuh. Dan tidak selalu apa yang buruk, tidak selalu apa yang menyakitkan, tidak selalu penderitaan itu menghancurkan. No. Bahkan semuanya itu terkadang Tuhan pakai untuk membentuk kita, untuk membangkitkan kita, untuk memproses kita, untuk memunculkan hal terbaik di dalam diri kita. Saudara, beberapa waktu lalu saya ikut KKR 10 hari. Ya, ini gereja kita lagi sedang KKR 10 hari. Saya ikut khotbahnya Pastor James, ya, Jamesing. Kemudian beliau menyampaikan tentang yang namanya minyak urapan, ya, namanya pengurapan. Apa sih itu pengurapan? Gitu ya. Ternyata saudara, bahan baku atau ingredients untuk membuat minyak urapan itu luar biasa. Ada beberapa bahan-bahannya. Kemudian bahan-bahannya itu diproses sedemikian rupa. Ada yang ditumbuk, ada yang dibakar, ada yang dipanaskan, ada yang diperes untuk dia bisa menghasilkan satu yang namanya minyak pengurapan ini. Dan kita tahu sebagai seorang Kristen kita seringkali berdoa, Tuhan urapi aku. Itu ya saya doakan juga, Tuhan urapi aku. Dan di dalam pikiran saya, ketika aku diurapi, ketika aku doa pasti dijawab. Ketika aku melakukan sesuatu pasti penuh dengan kuasa. Itu di dalam pikiran saya waktu itu. Tapi Tuhan singkapkan, Tuhan bukain tentang kuasa yang namanya pengurapan ini. Saudara tahu, ketika engkau diurapi, means hidupmu gak akan mudah, saudara. Means ketika engkau diurapi, engkau mengalami proses. Wah, ini. Engkau mengalami pemurnian karena engkau sedang dipilah. Engkau seorang yang diurapi, engkau dipilah. Engkau dipisahkan dari semua yang kurang baik, dipisahkan dari semuanya itu. Makanya gak heran ketika engkau memutuskan untuk berdoa, Tuhan urapi aku, ketika pengurapan Tuhan turun atasmu, kok aku dalam masalah, kok keadaannya semakin gini, kok aku dalam penderitaan ini, kok aku mengalami hal ini, kok doaku gak dijawab Tuhan, kok keadaannya semakin 180 derajat. Ya memang begitu prosesnya, saudara. Engkau akan mengalami satu yang namanya dimurnikan. Dimurnikan, saudara. Dan saudara, masa penantian seringkali Tuhan pakai untuk memurnikan kita. Memurnikan hati kita, memurnikan karakter kita, memurnikan cara pandang kita, memurnikan pikiran kita, memurnikan karakter-karakter kita yang bobrok, kesombongan, keangkuhan itu dihempaskan. Itu. Nah, di KKR itu Tuhan rasanya berbicara khusus kepada saya bahwa ya, ini loh maksudku. Kenapa kamu harus mengalami proses yang begitu rupa? Karena Tuhan mau memurnikan kita. Tuhan mau urapi kita, Tuhan mau pilah kita, memilah kita, saudara. Oke, itu saudara. Jadi dalam KKR itu tuh luar biasa sekali, saya sangat diberkati. Dan kembali lagi ke firman ini berkaitan dengan tadi ya, menunggu. Ya ada prosesnya untuk menunggu. Seringkali kita nabrak red line, garis batas. Tuhan nggak boleh ke sana, kita merasa wah ini alternatif. Tuhan aku mau bantu engkau dengan cara ini, mungkin ini lebih instan, lebih cepet gitu ya, terus pakai cara ini. Akhirnya apa? Malah jatuh, saudara. Kemudian tokoh lagi yang bisa kita pelajari dari Saul. Saul ini adalah raja pertama. Zaman itu Israel itu dipimpin oleh seorang hakim. Ada satu hakim yang sangat menginspirasi saya, seorang wanita, yaitu Deborah, ya, mungkin pernah baca kisahnya. Nah, tapi di sini ini adalah raja pertama kali di dalam sejarah bangsa Israel itu Saul. Pasti ini orang yang istimewa. Saya juga pernah khotbahkan nih kisah bagaimana Tuhan menemukan Saul gitu ya. Kisahnya begitu luar biasa. Seorang Saul ini seorang yang sangat luar biasa. Tuhan jatuh cinta pada pribadi Saul ini. Tapi along the way, seiring berjalannya waktu, hati Saul ini mulai berubah. Ya, Saul yang dulunya seorang yang Tuhan cintai, Tuhan kasihi dengan pribadi yang luar biasa, Saul bertumbuh menjadi pribadi yang sombong,
Nah, ada momen ketika dia mau berperang, ritualnya adalah mereka harus mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, dan korban bakaran itu hanya boleh dilakukan oleh seorang imam atau hamba Tuhan, yaitu Samuel. Tapi karena Samuel nggak datang, aduh ini udah mau perang nih, Samuel nggak datang, gimana nih? Kemudian apa yang dilakukan? Saul mengambil alih perannya Samuel, dia mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Secara manusia, benar nggak apa yang dilakukan? Baik nggak? Seolah-olah baik, tapi itu tidak benar, saudara. Jadi apa yang Saul lakukan itu adalah manifestasi dari kesombongan dia, manifestasi dari rasa takut dia, manifestasi dari dia yang mementingkan citra dirinya, dan daripada menghargai Tuhan, dia menabrak garis batas itu. Dan kita tahu akhir kisah Saul seperti apa. Ya, saudara. Jadi sabar itu penting, sabar itu perlu. Mungkin di dalam kesabaran engkau seolah-olah kalah, engkau seperti pribadi, engkau seperti seolah-olah yang akan kalah. Ya ini juga Saul, kalau nggak datang gimana Samuel? Nanti perangnya gimana? Nanti kalau kalah gimana? Gitu-gitu kan ya yang kita pikirkan pasti. Ya memang itu akan menjadi serangan-serangan dalam diri kita. Ngapain sih kamu nantiin pasanganmu yang kayak begitu? Ya kan? Udah hianatin kamu, udah sakitin kamu, udah apa sih? Cari yang lain aja bisa kali gitu ya. Iblis akan membisikkan hal yang seperti itu di dalam telinga orang percaya, saudara. Ngapain? Harga dirimu diinjak-injak, ngapain? Hidup ini hanya sekali coy gitu ya. Lu harus bahagia gitu. Dan banyak orang akhirnya memilih untuk keluar dari proses penantian ini dan pakai jalur-jalur yang lain, nabrak red line yang kita pandang mungkin itu jalan yang lebih baik, ternyata enggak, justru itu jalan yang membawa kita kepada kebinasaan. Itu kisah kedua, karena ketidaksabaran. Oke, saudara, ketidaksabaran akan menghasilkan sesuatu yang mungkin akan memperbesar masalah kita dan seringkali berakibat fatal. Nah, banyak orang gagal karena apa? Kurang sabar menanti, kurang sabar bertahan dalam pencobaan, kurang sabar menunggu janji Tuhan digenapi. Kita berdoa minta campur tangan Tuhan, minta berkat Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, tapi nggak kunjung datang, dan akhirnya kita memilih yang instan-instan. Karena apa, saudara? Kenapa sih kita pilih yang instan-instan itu? Karena kita mementingkan ego kita, kedagingan kita. Wah, nggak bisa nih kayak gini. Aku kayak gini nggak bisa. Gitu ya, nggak bisa, aku nggak dihargai, nggak bisa, aku nggak dihormati, nggak bisa kayak gini terus. Harga diriku di mana? Gitu ya. Wah, ini kayak film-film ya. Oke, saudara, yang ketiga ada satu kisah lagi, yaitu kisah bangsa Israel. Kisah bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel ini adalah satu bangsa pilihan Tuhan. 450 tahun mereka dijajah, 450 tahun mereka diperbudak. Untuk apa? Oleh siapa? Oleh bangsa Mesir gitu ya. Dan akhirnya dibangkitkanlah seorang Musa. Kemudian Tuhan udah ngomong ya, kamu keluarlah dari Israel, dari Mesir gitu ya, ke tanah Kanaan yang katanya ke tanah perjanjian. Kemudian diutuslah 10 pengintai. Kemudian dia mengintai, wow keren, isinya raksasa, susu daerah yang berlimpah susu dan madunya, luar biasa. Nah, 8 orang berkata keder, nggak mungkin kita bisa ke sana, nggak mungkin. Tapi ada 2 orang ini, Yosua dan Kaleb, yang percaya bahwa dengan kekuatan Tuhan kita bisa menempati tanah itu. Dan saya pernah khotbahkan juga lokasi ya, bangsa Israel itu di Mesir, dia tinggal di tanah Goshen. Kemudian jarak Goshen antara Kanaan itu sangat dekat sekali, kalau lihat di map sangat dekat. Tetapi Tuhan pakai jalur yang lain dong. Jalur yang lain harusnya ke kanan lurus, maju terus lurus gitu ya, ke kanan dia harus ke bawah dulu.
Dan ada banyak kisah ya, dimana dia harus di padang gurun, dia nggak punya makanan, gimana ini? Muncullah mana dari surga. Kemudian muncul juga burung puyuh makan daging. Ada momen juga kehausan, mana nih nggak ada air, tapi responnya bangsa Israel apa? Musa, nggak ada air ini, aku lapar. Kamu itu loh bawa aku ke sini untuk apa? Untuk bawa aku mati? Emang nggak ada kuburan apa di Mesir? Saudara, kata-katanya itu loh, kata-kata yang bersungut-sungut, kata-kata yang pahit, responnya itu, wah Tuhan nggak suka saudara dengan respon-responnya seperti itu. Dan ngomel terus ya, ngomel menghadapi persoalan, ngomel sungut-sungut gitu ya. Akhirnya apa? Tuhan tolong dong kasih minum. Akhirnya Musa, ya udah pukul tongkatmu, akhirnya air keluar. Ya, air keluar. Kemudian lagi haus lagi, tekanannya begitu besar, dia mempressure Musa pun ada titik dia lelah saudara, ya kan, dia lelah, dia capek juga, dan yang dilakukan adalah Tuhan ngomong berbicara kepada gunung batu itu, tapi yang dilakukan Musa adalah memukul. Nah, sejak saat itu Alkitab mencatat ya, oke, generasimu ini tidak akan masuk tanah perjanjian, gitu ya. Angry with it, destroy everything. Respon kita pada saat masa penantian ini menentukan semuanya saudara. Ketika kita mau bertahan dalam penantian, itu benar-benar kita harus kuasai hati, pikiran, perkataan, hidup kita harus kita kuasai penuh. Gitu. Yang pertama, bagaimana kita bisa bertahan dalam penantian? Yang pertama adalah percaya. Percaya apa? Percaya bahwa prosesmu ini adalah proses pemurnian yang akan membawa engkau semakin jadi pribadi yang baik. Percaya bahwa kalau memang pasanganmu masih mengecewakan, masih mengkhianati, masih apa? Oh, ini adalah alat untuk memproses karaktermu, kesabaranmu, kasihmu. Engkau bisa berpraktek sama yang namanya firman Tuhan, mengasihi musuh, jauh-jauh musuh. Bagaimana kita mengasihi pasangan kita aja sulit. Nah, saatnya praktek firman dong. Kasihi suamimu, kasihi istrimu, kasihi anak-anakmu, kasihi musuhmu, kasihi mereka, tabur kasih. Engkau sudah menabur segalanya yang baik, belum juga terjadi, ya nggak apa-apa, itu urusan Tuhan. Yang penting kita dari diri kita sendiri dulu adalah melakukan apa yang baik. Percaya bahwa kenapa Tuhan izinkan kita mengalami ini, kenapa Tuhan belum kasih kita sesuatu yang kita mau. Coba cari tahu kenapanya. Karena ada sesuatu yang Tuhan masih mau persiapkan dalam hidup kita. Saat kita bisa percaya bahwa apapun yang kita hadapi ini adalah dalam kontrolnya Tuhan, kita bisa bertahan dalam penantian itu. Kalau kita nggak percaya, udah pasti kita gelisah, terus kita ambil nabrak red line tadi saudara. Ini percayalah bahwa penderitaanmu, rasa sakitmu, kekecewaanmu, pengkhianatanmu hari ini adalah proses Tuhan untuk memurnikan engkau, mengeluarkan hal yang terbaik, mengeluarkan karakter kasih, mengeluarkan kesabaran, mengeluarkan sukacita unconditional love, itu unconditional sukacita, joyful, itu yang tidak tergantung keadaan, itu dikeluarkan semua. Buah-buah rohmu akan muncul, pengendalian diri, penguasaan diri, kebaikan, kemurahan itu akan muncul dalam dirimu. Nah, itulah saat kita percaya, itu adalah saat kita berani melihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan semuanya untuk kebaikan, kita bisa percaya. Yang kedua, berserah. Berserah itu adalah level lebih tinggi dari percaya. Saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita udah percaya ke titik level berserah, di level berserah ini kita bisa menikmati proses itu. Dijawab nggak dijawab, engkau akan tetap bahagia. Pasanganmu berubah atau nggak berubah, engkau tetap bahagia. Dan anyway saudara, kita nggak bisa merubah pasangan kita. Hanya Tuhan yang bisa mengubah dia. Makanya tips doa buat orang yang berhubungan buat pasangan, Tuhan, ubah pasanganku menjadi A, B, C, don't do that. Jangan lakukan itu. Tapi berdoalah, Tuhan, ubah pasanganku seturut apa yang kau kehendaki.
karena dia adalah anakmu, dia adalah engkau punya rancangan atas kehidupannya, dan rancangan Tuhan pasti yang terbaik, rancangan yang bukan kecelakaan atas kehidupan pasanganmu. Lakukan itu, doakan yang seperti itu, serahkan dia sama Tuhan. Engkau yang merindukan anak, Tuhan aku udah mau alternatif A, B, C, C, E, F, G sampai Z udah dilakukan, belum punya anak. Oke, apa yang harus aku lakukan? Nah, engkau melihat anak itu seperti apa? Sumber kebahagiaan ke Tuhan, sumber bahagiamu. Bahagia dulu sebelum engkau punya anak gitu ya. Dan belajarlah bagaimana menjadi seorang orang tua. Anak itu tanggung jawab seperti kertas putih, saudara. Saat lo dipercayakan anak, means engkau harus membangun dia menjadi pribadi yang itu satu tanggung jawab yang besar, dan itu gak mudah. Berserah sama Tuhan, nikmati, jangan sungut-sungut terus. Tuhan gak jawab doa, aku marah, kesel-kesel, ngomel. Buang semuanya itu, mulai belajar berserah, mulai belajar nikmati masa-masa menunggu. Mulai nikmati apa yang engkau punya. Mungkin selama ini engkau berpikir engkau hanya bisa melihat apa yang engkau gak punya. Terus engkau bawa sama Tuhan, aku gak punya ini, aku gak punya itu, aku gak punya ini. Tuhan, hey, Tuhan masih kasih engkau 2 mata, 2 tangan, 2 kaki. Tuhan masih kasih kita mulut, organ kita masih lengkap, kita masih sehat. Bukankah itu semuanya anugerah Tuhan? Berserah sama Tuhan. Thanks God for everything that you have done in my life. Thank you untuk apa yang aku punya, dan thank you untuk apa yang belum aku punya sampai sekarang. Karena kita tahu kalau Tuhan memang belum kasih, means memang belum waktunya gitu, saudara. Percayalah, engkau yang single, engkau yang sudah berdoa sekian lama untuk pasangan hidup gitu ya, Tuhan gimana ini Tuhan, mulai lihat diri, Tuhan apa yang Tuhan mau sehingga aku masih harus single. Tuhan mau pakai waktuku, Tuhan mau ubah aku, Tuhan mau bentuk hatiku lebih lagi. Oke Tuhan, nikmati setiap proses itu, saudara. Karena ketika engkau sudah menikah, pergumulannya udah beda lagi, saudara. Menikah itu adalah, ada yang nulis buku, menikah adalah bunuh diri, membunuh setiap egomu, menyalipkan setiap egomu. Kalau engkau belum sampai di level itu, bentar dulu menikahnya gitu ya, karena akan memunculkan masalah baru. Banyak orang berpikir ketika menikah mereka akan bahagia dan mereka mencari kebahagiaan di dalam pernikahan. No, bahagia dulu baru menikah gitu ya. Karena apa? Sebelum kita bahagia kita itu bukan ditentukan oleh pasangan kita punya anak, kita punya pekerjaan yang bagus, kita punya semuanya baru kita bahagia. No, saudara. Kebahagiaan kita adalah saat kita punya Tuhan. Saat kita bisa happy dengan kita nggak punya apapun, kita happy. Nah, bisa nggak kita di level itu? Nah, percayalah, saat kita udah bisa belajar berserah, kita akan menikmati semuanya kok. Kita nggak lagi isi hari-hari kita dengan sungut-sungut, ratapan, tangisan aja. Nangis boleh, sakit nangis boleh kok. Saya juga nangis kalau sakit gitu ya. Tapi kita lebih enjoy dalam menikmati. Itu yang membuat kita bertahan dalam penantian. Nah, yang terakhir, bertahanlah. Oke, bertahanlah. Nggak ada kata lain selain bertahan, saudara. Karena yang bertahan sampai akhir itulah yang menang. Bukan masalah kuat-kuatan, hebatnya karunia, atau apa. Enggak, kalau proses yang kayak gini itu, kuat-kuatan apa? Imanmu, hatimu. Dan percayalah, pada waktu yang terbaik nanti, pada waktu yang tepat, ketika kita punya respon yang benar, ya, responnya harus benar ya. Responnya harus benar dalam masa penantian ini. Responnya harus benar, percayalah. Waktunya Tuhan luar biasa. Apa yang Tuhan akan berikan kepadamu nanti, tuaianmu nanti, jauh tidak sebanding dengan air mata yang kau curahkan. Engkau hari ini udah nangis-nangis, engkau jadi keset, engkau menyalipkan hatimu, menyalipkan kedaginganmu, menyalipkan egomu, menyalipkan harga dirimu, bahkan demi engkau bisa mengampuni, engkau mengasihi, demi engkau bisa bertahan dalam prosesmu sekarang, demi engkau bisa mengikuti jalurnya Tuhan. Jalurnya Tuhan tidak nabrak sana sini ya, jalurnya Tuhan, saudara. Selalu ada kemuliaan di dalam salib itu. Jadi hari ini tetap bertahan.
tetap bertahan, percaya sama Tuhan. Tuhan sumber kebahagiaanmu, Tuhan sumber kuasa dan mukjizat dalam hidupmu. Jadi tetap percaya, bertahan dalam penantian. Tuhan Yesus memberkati.